Rimba Raya, Sumatera Tengah, Januari 1949. Hamka. Mengenang Saudara Khatib Sulaiman gugur syahid di Situjuh Payakumbuh, 15 Januari 1949. Di dalam rimba belukar sunyi, di dalam mengembara seorang diri. Dari kampung menuju kampung, mendengar genta kerbau di padang, mendengar kokok ayam di ladang. Temanmu teringat akan wajahmu, tinggi besar badan semampai, mata tenang penuh harapan. Suara meriam deru-menderu, bergetar mustang di udara lapang, runding bersela dengan senapang. Saudara Khatib tak ada lagi, tapi arwahmu beserta kami. Lusuh surat yang kau kirimkan, basah tersiram di air hujan. Belum sempat aku membaca kabar syahidmu yang aku dengar. Kubuka kembali sampul suratmu. Insya Allah kita akan menang. Di kampung sunyi jauh di dusun, mengawal pemuda gagah perkasa, tiap tenaga telah tersusun. Khatib Sulaiman mempunyai jasa. Dalam menuju kemenangan pasti, wajahmu Khatib tetap terkenang. Kuhadap ke muka, teguhkan hati, hapus air mata walaupun berlinang. Bak mana jalan rundingan, putusan hanya di tangan kita. Pegang kata, ambil pedoman, jangan dirintang fata morgana. Wahai Tuan Lurah Situjuh, tolong pelihara pahlawan kami. Intan mutiara permata 7, hadiah ke ibu penyubur bumi. Hamka. Rimba Raya, Sumatera Tengah. Itulah judul puisi barusan yang telah kita bacakan. Puisi yang ditulis oleh seorang Buya Hamka di saat beliau mendengar sahabatnya Khatib Sulaiman gugur syahid di Situjuh Payakumbuh 50 kota. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 15 Januari 1949. Rapat pada waktu itu dipimpin oleh Khatib Sulaiman, di mana beliau adalah Ketua MPRD, Markas Pertahanan Rakyat Daerah. Di mana pada rapat tersebut itu membahas tentang penyerangan umum di waktu kota-kota telah dikuasai oleh Belanda di masa pemerintahan darurat Republik Indonesia yang ada di Sumatera Tengah pada waktu itu. Khatib Sulaiman adalah Ketua MPRD, di mana di dalam buku yang ditulis di Balai Pustaka tahun 1978 pada waktu itu dengan jelas ditulis kalau beliau adalah pimpinan tertinggi pertahanan rakyat semesta pada waktu itu. Jadi pada rapat tersebut dapat ditangkap oleh Belanda dan diserang oleh Belanda pada waktu itu, sehingga begitu banyaknya tokoh-tokoh yang gugur dan termasuk Khatib Sulaiman salah satunya. Di mana di dalam itu juga banyaknya prajurit BPNK, itu Badan Pertahanan Negeri dan Kota, yang ikut mengawal rapat tersebut. Rapat itu adalah rapat teknis ya, jadi tidak seluruhnya ikut rapat, dan itu dilakukan di dalam lurah Kinci, dan tempat persembunyian itu diketahui oleh Belanda. Nah, jadi di waktu subuh pagi terjadilah penyerangan yang brutal, dan itu salah satu catatan kejahatan perang pada waktu itu di konferensi 3 negara pada waktu itu. Jadi itulah salah satu peristiwa tragis dalam Perang Dunia Kedua, agresi militer Belanda kedua di Indonesia. Sayang, suami duduklah di bawah nak.